Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qa'il wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para kiai, ustaz yang kami muliakan, jamaah yang kami hormati, alhamdulillah sudah sepatutnya berbagai dengan kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan sehat, sehingga kita dipertemukan oleh Allah di masjid ini dalam rangka ngaji bersama. Mudah-mudahan ini bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati, hidup ini adalah pilihan. Di hadapan kita yang telah dibentangkan terang benderang oleh Allah, pilihan. Ada jalan menuju ketaatan dan jalan kemaksiatan. Ada jalan menuju ridha Allah dan ada jalan menuju murka Allah. Ada kebenaran dan ada kebatilan. Ada kebaikan, ada keburukan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan menuju kefasikan dan jalan menuju ketakwaan. Ada dua jalan. Dua jalan ini kita disuruh memilih. Jadi mau memilih yang mana kita? Tetapi setiap pilihan menjatuhkan pilihan apa saja kita, ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Kalau sampai memilih jalan ketaatan, pasti akan mendapatkan imbalan. Karena ketaatan sambian kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan diganda dibalas oleh Allah dengan penuh kenikmatan. Tapi ketika memilih jalan kemaksiatan, sudah pasti tempatnya akan menuju tempat yang hina di akhirat. Kita sebutkan di sini ayat tadi bahwa ada orang yang memilih jalan kefasikan. Beberapa hari yang lalu kita sempat menyampaikan bahwa fasik itu apakah ada orang yang memilih jalan kefasikan? Ada. Di bulan Ramadan ini ada juga yang memilih jalan kefasikan. Fasik itu, orang fasik itu adalah orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan larangannya. Karena tidak punya rasa takut kepada Allah, sehingga ia melakukan apa saja dalam kehidupan ini semaunya. Apa yang dia mau ia lakukan. Itu orang fasik. Subhanallah. Jadi orang fasik ini dia itu mengenal Allah, tetapi tidak mencintai. Orang mencintai seseorang itu pasti akan mengingat yang dicintai. Ketika seseorang mencintai Allah, sudah pasti dia akan mengingat terus dan ingat kepada Allah. Yang paling utama itu aqimus shalah wa dzikri. Dirikanlah sholat, jalankanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi untuk mengingat Allah yang pertama adalah sholat. Orang fasik itu sudah tidak ingat lagi, tidak mencintai. Yang kedua, mendengarkan seruan Allah lewat Al-Quran, tetapi tidak mengindahkan. Ada seruan Allah dalam Al-Quran seperti bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada kewajiban diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman untuk menjalankan puasa, sebagaimana juga pernah dulu diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita, agar supaya puasa. Targetnya la'allakum tattaqun, agar supaya bertakwa kepada Allah. Tetapi orang fasik sekali lagi mendengar tahu ayat itu, tapi tidak memindahkan. Tidak memindahkan. Mudah-mudahan bukan termasuk kita ya. Kita semuanya sudah menjalankan ibadah puasa, berarti bukan termasuk ini. Membutuhkan segala sesuatu dari kepada Allah orang fasik. Tahu bahwa setiap orang sudah pasti membutuhkan segala sesuatunya kembali kepada Allah, tapi dia tidak memindahkan, berpaling.
justru mencari sesuatu di jalan yang bukan jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang penting dia dapat uang, dapat apa saja yang dicapai, walaupun bukan jalannya yang diridhoi oleh Allah, dimurkai, tapi tetap saja ditempuh jalannya. Yang selanjutnya dia tahu orang fasik ini bahwa siksa Allah itu sangat berat sekali. Azabnya Allah itu sangat pedih, tapi dia berani meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini adalah orang fasik. Karenanya orang fasik itu sudah lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika hum fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang fasik. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang fasik ini sudah lupa terhadap dirinya. Siapa dirinya ini? Asalnya dari mana, untuk apa hidup dunia, dan kemana nanti akhirnya hidupnya, dia sudah lupa. Karena lupa, maka dia kemudian sekali lagi dia melakukan apa saja yang dia mau. Lupa kepada Allah ini adalah pintu dari segala pintu kemaksiatan. Orang yang sudah lupa kepada Allah biasanya gampang terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan maupun dosa. Kenapa? Karena kendalinya sudah lepas, sudah tidak ada lagi. Jadi sudah lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab orang lupa kepada Allah ada dua. Yang pertama adalah nafsu. Ini nafsu. Masya Allah, nafsu ini, kecenderungan nafsu ini memang lebih cenderung kepada kejahatan, tetapi tidak kemudian harus tetap bunuh nafsu, tidak boleh nafsu dibunuh. Cukup hanya dilemahkan saja, dikendalikan saja. Nafsu ini seperti kuda liar. Jadi kalau kuda liar dibiarkan itu saja, dia terus liar kuda itu. Tapi harus dikendalikan. Caranya bagaimana? Dilatih nafsu. Kenapa nafsu tidak boleh dibunuh? Karena kalau nafsu itu dibunuh, maka tidak ada pembangunan, tidak ada usaha semangat manusia dalam hidupnya. Itu kan nafsu. Jadi kalau dulu cukup dilemahkan, dikendalikan. Dulu kita pernah sampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Ini yang dimaksud ini, makna di sini ini adalah nafsu syahwat. Jadi kalau orang sudah kena nafsu, apalagi nafsu syahwat birahi muncul, itu berbahaya sekali. Maka caranya, salurannya bagaimana? Ya sudah ada diatur di dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina, karena zina itu perbuatan keji dan itu jalan yang buruk. Itu akan menuju sebuah kemaksiatan yang sangat besar. Tidak boleh sampai ke sana. Dilarang. Jadi, masya Allah, ini nafsu. Ini yang pertama yang menyebabkan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ayat lain, wa amma man tawwa wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas mengikuti hawa nafsunya itu tadi dan lebih mengutamakan kepentingan dunia ini, jaminannya maka dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada Tuhannya, dia menjalankan perintah Allah dengan baik dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiya al-ma'wa, masuk dia dalam surga. Nah, sampeyan ini sekarang berusaha untuk mengekang hawa nafsu sampeyan karena takut kepada Allah. Takut nanti dimasukkan ke tempat yang hina, maka sampeyan dengan saya tunduk kepada Allah, menjalankan ibadah puasa sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang karena takut kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelas orang-orang puasa dulu pernah disampaikan bahwa pintunya adalah babur royan arroyan. Jadi pintunya orang masuk surga, pintunya orang
puasa itu ada pintu namanya royan. Royan nanti sampai insya Allah semuanya masuk, mudah-mudahan. Ini yang pertama yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti rayuan setan. Dulu ketika Allah menciptakan iblis, kemudian iblis ditaruh di surga. Ternyata kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu dikeluarkan, dipertemukan iblis dengan Nabi Adam, kamu hormat kepada Adam. Tidak mau iblis. Kenapa kamu tidak mau? Allah padahal yang memberikan. Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Unsurnya lebih unggul aku katanya iblis. Maka iblis kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Tapi sebelum dia keluar, dia mengatakan, ya Tuhan, kalau engkau mengeluarkan aku dari surga karena gara-gara Adam tidak hormat aku kepada Adam, tolong aku tangguhkan, perpanjang umurku agar supaya aku bisa menggoda manusia, aku akan jurumuskan manusia sehingga tidak ingat kepada Allah. Ini setan. Maka dulu ketika Nabi Adam membuat sebuah perahu, ketika sudah mau di pertengahan membuat perahu, ada orang tua datang, tahu-tahu duduk di pojok perahunya Nabi Nuh ketika buat perahu. Nuh, dia menoleh. Siapa kamu? Aku tahu kamu, tahu bapak kamu, tahu kakekmu. Terus iblis dia. Untuk apa kamu di sini? Izinkan aku masuk ke dalam perahu. Aku tidak akan mengizinkan makhluk terkutuk seperti kau masuk ke dalam perahu. Tapi kamu rugi kalau tidak memasukkan. Ini satu saja akan aku kabari kamu. Ini akan bermanfaat buat kamu. Nah, ini akan dipaksa. Apa yang ingin kamu beritakan kepada? Aku akan mengizinkan manusia, keturunan kamu, silahkan dia ikut pengajian, silahkan sholat, silahkan macam-macam kegiatan, tapi ingat hatinya biar bersama. Makanya ketika Allahu Akbar, ucapan kita, tapi hati kita dan pikiran kita kemana-mana, itu sedang diambil oleh setan. Itu pasukannya disebar. Makanya dulu ketika Nabi Sulaiman ketika mau menyebarkan agama, lewat satu tempat perjalanannya, ada orang tua sama dengan ini. Sulaiman noleh dia. Kok di sini siapa lagi? Tetap ucapannya, aku tahu kamu ini. Terus iblis, iya. Untuk apa? Untuk memancing manusia. Seperti apa? Dikeluarkan anaknya seperti mancing. Ini ketika manusia menjalankan perintah Allah, mau sholat, mendengarkan pengajian apapun juga, dicantol di dunia hatinya, sehingga lupa semuanya kemana-mana. Insya Allah ini alatnya ini setan. Jadi insya Allah itu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ketika setan sudah mengatakan akan menjerumuskan manusia, apa saja langkah-langkah manusia untuk menjerumuskan manusia? Yang pertama, peringkat yang pertama, kalau ini sudah dicapai, maka fatal semua amaliyah manusia, gagal semua, total ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syirik. Jadi manusia ini dibuat syirik agar supaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak satu, Allah punya anak, punya manusia. Itu nanti akan timbul, akan muncul ketika kita sudah meninggal, diangkat di kaki. Setan akan datang, akan membisikkan seperti itu. Kita kehausan waktu itu, kamu akan saya beri minum asalkan kamu mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak punya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ketika diangkat di kaki. Haus ketika itu, menyerupai ibu kita di kanan kiri. Jadi disyirirkan. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik menyekutukan Allah itu adalah sebuah kedoliman yang sangat besar, fatal semuanya. Amalnya sampai hilang kabeh sampai syirik menyekutukan Allah. Tapi sampeyan ternyata diselamatkan Allah, diberi hidayah, diberi iman, sampai imannya diwujudkan dalam ketakwaan. Ini harus kita syukuri, harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini beberapa hari yang lalu sebelum Min 1
H-1 sebelum puasa kedatangan anak mahasiswa dua perempuan diantar satunya. Ustaz, ada apa? Ini teman saya mau masuk Islam. Terus dia mengatakan dia sudah pakai jilbab. Sambil di sini keinginan sampai masuk Islam ada tekanan atau macam-macam dipaksa. Udah ini tulus dari hati. Sebenarnya saya tertarik kepada Islam sudah setahun yang lalu, dan saya sudah setengah tahun ini sudah pakai jilbab. Apa boleh itu saya pakai jilbab duluan padahal saya belum Islam? Saya sudah mulai latihan sholat padahal belum Islam saya. Oh iya, benar bagus. Alhamdulillah saya sampaikan hanya baca syahadat. Ya muslim jadi muslim. Ini kalau sudah ada hidayah, setan berusaha untuk mensyirikkan orang, mengeluarkan orang dari Islam, tapi justru ada orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberi hidayah seperti ini. Jadi insyaallah sampeyan kok sudah pakai jilbab dan seterusnya, apa sudah tahu orang tua? Alhamdulillah orang tua saya membolehkan saya masuk Islam. Untuk gimana? Biasanya orang masuk Islam itu sama keluarganya saya disiksa, diusir macam-macam. Ini tidak diberi kelonggaran. Kalau tidak berhasil kemudian setan mensyirikkan manusia, seperti saudara kita yang bukan Islam, itu walaupun derma banyak saudara, biasanya bulan puasa toleransinya ditunjukkan, memberi uang macam-macam dengan cara apapun, sebaik apapun, kalau belum Islam tertolak semuanya. Jadi tertolak semuanya. Kalau masih mengikuti agama. Nah, ketika setan sudah tidak mampu melakukan ini, alhamdulillah setan di bulan Ramadan ini dibelenggu. Katanya dia terus kapan hari disampaikan setan dibelenggu di bulan Ramadan. Dibelenggu, menyuplik sebuah hadis Rasul. Dibelenggu. Jadi sekarang siapa yang berperan? Ya nafsunya itu. Jadi setan sebelum dibelenggu pesan kepada nafsunya, tolong ya, uang ini esok kelakuan kedua ya tetap menonton sampai dia. Jadi ditinggal kemudian setan. Untuk kamu ketemu saya lagi, saya tanyakan kan nafsunya sama setan. Jadi dibelenggu. Jadi ketika sudah tidak bisa mensyirikkan manusia, maka digiring manusia. Cara-cara yang kedua dicoba. Caranya bagaimana? Dibiarkan manusia menjalankan ibadah. Dibiarkan, silakan sudah ibadah, silakan. Tapi ingat, dia juga dikenalkan dengan kemaksiatan, dengan maksiat, dengan dosa. Itu cara Islam. Maka jangan heran kalau ada orang ibadah sholat, kadang-kadang maksiat juga sama-sama jalannya itu, sama-sama jalan. Itu karena sudah kena jebakan setan yang kedua. Ketika masih tidak mampu setan, maka kemudian menggunakan cara yang ketiga. Yakni apa tuh cara yang ketiga? Dikenalkan, digiring dia untuk melakukan dosa besar, tapi dipoles sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa seakan-akan dosa besar itu seperti dosa kecil, seperti enteng. Contohnya apa? Korupsi. Ini miliknya orang diambil sekian miliar, tapi masih ketawa-ketawa. Menurut saya, mohon maaf, ada orang hamil duluan, tapi ternyata di tetangga kita sekarang biasa-biasa saja. Itu dosa besar. Tapi setan itu masih demikian, orang bisa enteng kemudian. Ketika lahir rebutan gagal-gagal, padahal ini anaknya hasil dari hubungan yang tidak sah, yang tidak semua. Jadi sekarang dikemas demikian oleh setan. Cara-cara itu terus digulirkan agar supaya setan nanti, iblis terutama, nanti akan punya teman. Iblis itu nanti ketika mati, ketika kiamat sudah ada, iblis itu dikejar oleh malaikat mencabut nyawa dari timur ke sana, tidak bisa ke mana kemudian terkepung dia mengatakan dia kepada malaikat mencabut nyawa, ya malaikat, nanti aku kalau mati di neraka mau diminumi apa? Diminumi lada, neraka lada, jadi panasnya bukan air. Terus makanan aku apa? Ketika disampaikan, dia bergulir-gulir, iblis itu muantang-muantang mati. Ketika itu baru dicabut nyawanya, dicabut matinya. Maka insya Allah
seperti itu karena banyak korban sudah oleh iblis dan setan. Nah, ketika masih tidak mampu lagi yang namanya iblis ini, maka menggunakan cara yang ketiga, yakni mengenangkan amal utama tapi menjauhkan amal yang lebih utama. Amalan utama didengarkan tetapi menjauhkan amalan yang lebih utama. Apa itu? Dibiarkan orang berzikir, tapi tidak peduli kepada saudaranya yang kelaparan. Padahal itu lebih utama. Nah, dibiarkan begitu. Ketika masih tidak bisa lagi memberikan kesan kepada manusia di diri manusia itu bahwa apa yang ia lakukan itu sangat baik, sangat bermanfaat, tapi ternyata di hadapan Allah tidak berguna. Digunakan anaknya manusia juga dileskan macam-macam, tapi ibadahnya tidak diperhatikan. Oh ya, sejauh amal itu sudah masuk ke pandang dan seterusnya dan seterusnya. Ibadahnya juga dilakukan seakan-akan dia diterima oleh Allah, tapi ternyata nihil, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kemudian setelah 1 sampai berapa itu tadi tidak bisa juga orang digoda dengan ini karena imannya kuat, ketakwaannya kuat. Dia sebagai seorang orang hebat misalnya dan seterusnya. Kalau dia orang kaya, maka dia kemudian digiring oleh manusia. Itu bukan naiknya itu budoi, digiring karena dia kaya. Maka muncul ucapan siapa yang paling kaya di sini? Kalau bukan saya. Kena juga itu. Subhanallah. Siapa yang paling hebat? Siapa? Itulah godaan-godaan kita ini sebenarnya dikepung oleh godaan-godaan antara nafsu dan setan. Walaupun di bulan Ramadan setan sudah diburu, nanti akan muncul lagi. Nah, kebiasaan dan kemampuan kita di bulan Ramadan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan mampu kita bawa setelah bulan Ramadan? Mudah-mudahan kita akan mampu membawa sampai bulan Ramadan. Ini fasik, orang fasik. Jadi orang fasik itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang kedua, tadi disuruh memilih antara jalan kefasikan dan jalan takwa. Maka orang yang memilih jalan ketakwaan, konsekuensinya dia harus menjalankan perintah Allah, bersedia menjalankan perintah Allah, dan dia nanti akan diberi pahala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sampaikan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu. Jangan ditunda-tunda kalau mau ampun minta ampun kepada Allah. Kalau bisa ketika kita mau menuju ke satu titik sana, bersegeralah. Artinya ketika orang berjalan bersegera, satu yang harus lebih cepat. Diistilahkan seperti itu, diibaratkan untuk mohon ampun kepada Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi untuk siapa itu? Nah, ternyata hubungan takwa bukan hanya dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan manusia. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan dalam keadaan lapang maupun sempit, kaya maupun miskin. Kalau orang itu bertakwa, tetap memberikan sebagian untuk orang lain. Subhanallah. Ya kalau kaya sudah pantas memberikan sesuatu, sedekah macam-macam. Tapi kalau miskin bagaimana? Tapi ketika dia miskin, diberi miskin, tetap dia bersedekah. Subhanallah. Ada satu riwayat hadis ini. Karena kemarin disampaikan oleh Gus Firdaus dan memang hadis. Jadi bahwa orang kaya ini orang miskin di surga sudah 300 tahun, bahkan sudah mengatakan 500 tahun. Orang kaya masih di luar. Padahal satu harinya di akhirat berapa tahunnya di sini itu sudah 300 atau 500 tahun, tapi orang miskin sudah di sana, di dalam surga, orang kaya di luar. Tapi ternyata ada hadis mengatakan, kata Rasul, bahwa orang yang paling mudah masuk surga itu adalah orang kaya yang senang bersedekah. Orang kaya yang senang bersedekah, dia akan gampang masuk surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku bukan orang kaya, tentu aku sulit masuk surga.
Apakah kamu punya korma? Iya punya ya Rasul. Kalau kamu punya korma segenggam ini, maka sebagian untuk kamu sendiri dan sebagian sedekahkan. Maka yang kamu sedekahkan itu akan mengantarkan kamu ketemu kumpul dengan orang kaya yang gemar sedekah itu tadi masuk surga. Satunya lagi, ya Rasulullah, saya bukan orang kaya, saya tidak punya korma. Tentu saya paling sulit untuk masuk surga ya Rasul. Apakah kamu punya air? Iya ya Rasul, aku punya air. Nah, air yang kamu punya satu gelas misalnya, karena kata Rasul mengatakan air segelas, karena di Arab itu sulit sekali air kalau berlimpah. Mengatakan air segelas, sebagian untuk kamu, sebagian untuk orang lain yang membutuhkan. Maka air yang sebagian untuk orang itu akan mengantarkan kamu ketemu dengan orang tadi yang sedekah korma dan orang kaya yang gemar bersedekah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang iya Rasul, saya ini bukan orang kaya, tidak punya korma, tidak punya air, tentu saya yang paling sulit untuk masuk surga. Apa kata Rasul? Kamu cukup memberi senyum kepada saudara, memberikan nasihat yang baik, berkata-kata yang baik, itu akan mengantarkan kamu bertemu dengan bertiganya tadi. Subhanallah. Ini kalau memang sudah tidak punya apa-apa lagi ya, dengan cara berbicara baik, mengucapkan ucapan-ucapan itu juga akan mengantarkan Islam. Ini antara fisarra wa dharar, antara mampu dan tidak mampu, kaya dan budaya sama-sama akan dipertemukan nanti kalau dia dengan bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah ini calon surga. Sampai ini ketika punya jabatan gampang, mau memarahi orang, misalnya dimanjikan, gampang sekali. Tapi ditahan. Ketika ditahan itulah sampai tanda sebagai orang tetap bertakwa sudah nampak. Jadi di bulan Ramadan ini, ya, puasa itu adalah untuk melatih manusia kita agar supaya pandai menahan amarah kita. Jadi ketika kita puasa, kita tidak diperbolehkan mengumbar. Apa itu namanya? Mengumbar emosi negatif. Apa saja emosi negatif itu, seperti iri, dengki, dendam, marah. Mengapa? Karena ketika emosi negatif seperti marah itu dilakukan, maka itu akan menguras energi yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan otak itu nanti akan memerintahkan kepada jantung orang yang marah itu, jantungnya agar supaya berdetak lebih cepat, maka di cepat berdetaknya. Pada batasan tertentu orang seperti ini dia akan stres suatu saat karena tidak stabil mengendalikannya. Ini berbahaya. Maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan agar supaya banyak energi positifnya, agar supaya kita disebarkan, sering tersenyum, sering berbicara yang baik, ya. Apa itu? Cara-cara yang baik ditampilkan dalam kehidupan, dan kalau bisa setelah bulan Ramadan tetap menjaga seperti itu. Selanjutnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sampean harus, nah ini latihan tandanya orang bertakwa. Orang memaafkan orang lain. Kalau orang itu memang salahnya sedikit, misalnya tipis katakan kepada kita, mungkin kita bisa maafkan. Tapi kalau orang itu benar-benar sudah menyakitkan hati kita, insyaallah orang itu diberi kemuliaan karena tiga. Pertama, memaafkan orang yang mendolimi kita. Benar-benar orang mendolimi kita, dikatakan kepada orang lain ini gini macam-macam, kita tersudut kita dalam kehidupan, tapi justru kita datang kepada orang itu memberikan maaf kepada orang. Yang kedua, kemuliaan itu kita, ada orang tidak pernah memberi kepada kita ketika dia punya, tapi ketika dia sudah tidak punya, kita datang memberi kepada dia. Itu sebuah kemuliaan. Yang terakhir, orang yang memutuskan hubungan dengan kita, entah famili, keluarga, tetangga, tetapi kita yang datang untuk menyambung hubungan tali silaturahmi, itu adalah sebuah kemuliaan.
Dan ini semuanya adalah tanda-tanda ketakwaan. Mudah-mudahan kita ketika diberi nikmat oleh Allah berupa rezeki, kita gampang memberikan, mengeluarkannya. Ketika kita marah bisa menahan diri. Ketika kita kemudian disalahi orang, mudah-mudahan gampang memaafkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini yang dapat bisa bermanfaat, yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Dan terakhir, saya kira ini aja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan akan termotivasi kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita takdir akhir kehidupan kita ini husnul khotimah. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.